Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat yang komponennya tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut. Contohnya gula dalam air, gula adalah zat terlarut, air adalah pelarut. Garam dalam air, garam adalah zat terlarut, dan air adalah pelarut. Sifat larutan yang pertama itu homogen. Seluruh bagian larutan memiliki komposisi yang sama. Kemudian tidak dapat dipisahkan dengan cara fisik biasa seperti penyaringan. Lalu zat terlarut berukuran sangat kecil, kurang dari 1 nm, sehingga tidak dapat dilihat dari mikroskop. Kemudian tidak menghamburkan cahaya. Dan yang terakhir, sifat fisik larutan titik beku titik didih tekanan uap berbeda dari pelarut murninya karena adanya zat terlarut. Jenis-jenis larutan yang pertama berdasarkan tingkat kelarutannya. Ada larutan tak jenuh, masih dapat melarutkan zat terlarut lagi, contoh air yang masih bisa melarutkan garam. Ada larutan jenuh yang sudah tidak dapat melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu, contoh air garam yang tidak bisa melarutkan garam lagi. Kemudian ada larutan lewat jenuh, mengandung zat terlarut lebih banyak dari keadaan jenuh, biasanya tidak stabil, contoh larutan gula pekat yang mulai mengendap jika didinginkan. Kemudian berdasarkan wujud pelarutnya ada larutan padat, larutan cair, dan larutan gas. Berdasarkan daya hantar listriknya ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian ada komposisi larutan. Yang pertamanya itu fraksi mol dengan rumus XA sama dengan mol zat A dibagi total mol larutan. Yang kedua ada molaritas dengan rumus M sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam liter. Yang ketiga ada molaritas dengan rumus M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Yang terakhir ada normalitas dengan rumus N sama dengan mol zat terlarut dikali valensi dibagi liter larutan. Kita juga akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Partikel-partikel ini bisa berupa molekul, ion, atau atom. Penambahan zat terlarut non-volatile ke dalam pelarut murni akan mengubah beberapa sifat fisik pelarut. Perubahan ini meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah fenomena di mana tekanan uap jenuh suatu larutan rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut menghalangi sebagian molekul pelarut untuk menguap. Rumusnya itu delta P sama dengan X terlarut dikali P0, di mana delta P sama dengan penurunan tekanan uap, X pelarut sama dengan fraksi mol zat terlarut, dan P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni. Contohnya yaitu penurunan tekanan uap menjelaskan mengapa air garam mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada air murni, atau mengapa makanan bisa dimasak lebih cepat di dataran tinggi. Kemudian ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah peningkatan titik didih pelarut akibat penambahan zat terlarut non-volatil. Zat terlarut mengganggu proses penguapan sehingga membutuhkan energi yang lebih besar, suhu lebih tinggi untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfer. Dengan rumus yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dengan delta TB adalah kenaikan titik didih, KB sama dengan konstanta kenaikan titik didih molar pelarut, M sama dengan molaritas larutan, dan I sama dengan faktor Van Hoff untuk elektrolit. Contohnya yaitu penambahan garam ke dalam air saat memasak pasta adalah contoh praktis dari kenaikan titik didih. Air yang mengandung garam masih akan mendidih pada suhu sedikit lebih tinggi yang dapat mempercepat proses pemasakan. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut non-volatil. Molekul zat terlarut mengganggu pembentukan kristal pelarut sehingga suhu harus diturunkan lebih jauh agar pembekuan terjadi. Dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali M dikali I.
di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku, Kf sama dengan konstanta penurunan titik beku molar pelarut, M sama dengan molaritas larutan, dan I sama dengan faktor Van Hoff untuk elektrolit. Contohnya, pemanfaatan garam untuk mencairkan es di jalan saat musim dingin atau penggunaan cairan anti beku, antifreeze pada radiator mobil adalah aplikasi langsung dari penurunan titik beku. Selanjutnya yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran pelarut melintasi membran semi-permeable dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Ini adalah gaya pendorong di balik osmosis, proses penting dalam biologi dengan rumus yaitu P sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana P sama dengan tekanan osmosis, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan konstanta gas ideal, T sama dengan suhu absolut dalam Kelvin, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Contoh penerapannya, tekanan osmosis sangat penting dalam proses biologi seperti penyerapan air oleh akar tumbuhan dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel tubuh. Juga digunakan dalam desalinasi air larut. Faktor Van Hoff. Untuk elektrolit, faktor Van Hoff adalah perbandingan jumlah partikel setelah disosiasi dengan jumlah partikel sebelum disosiasi. Untuk senyawa ionik elektrolit, ia menunjukkan berapa banyak ion yang dihasilkan per satu unit formula. Untuk non-elektrolit, untuk zat terlarut non-elektrolit misalnya gula, urea, yang tidak terdisosiasi dalam larutan, faktor Van Hoff selalu bernilai 1 karena tidak ada perubahan jumlah partikel. Faktor ini penting untuk menghitung sifat kualitatif larutan elektrolit secara akurat karena elektrolit menghasilkan lebih banyak partikel dalam larutan dibandingkan non-elektrolit dengan mol yang sama. Contoh soal perhitungan sifat kualitatif. Dengan soal, hitunglah titik beku larutan yang mengandung 30 gram urea dengan MR sama dengan 60 dan 500 gram air. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Langkah pertama yaitu menghitung mol urea. Dengan rumus, mol urea sama dengan 30 gram dibagi 60 gram per mol sama dengan 0,5 mol. Langkah kedua yaitu menghitung molalitas M larutan. M sama dengan mol urea dibagi massa pelarut dalam kilogram sama dengan 0,5 mol dibagi 0,5 kilogram sama dengan 1 M. Langkah ketiga yaitu tentukan faktor Van Hoff. Urea adalah non-elektrolit jadi I-nya sama dengan 1. Langkah keempat, hitung penurunan titik beku delta TF. Dengan rumus delta TF sama dengan Kf kali M dikali I sama dengan 1,86 dikali 1M dikali 1 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Langkah kelima yaitu hitung titik beku larutan. Titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurang delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 1,86 derajat Celcius sama dengan min 1,86 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan urea adalah min 1,86 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang memengaruhi dan pengecaluyan. Yang pertama yaitu konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin besar perubahan pada sifat kualitatif. Yang kedua, jenis zat terlarut. Jenis zat terlarut mempengaruhi nilai faktor Van Hoff jika elektrolit. Untuk non-elektrolit jenisnya tidak relevan. Yang ketiga ada suhu. Tekanan osmosis sangat bergantung pada suhu. Sedangkan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku sedikit dipengaruhi oleh suhu melalui proses molaritas. Ada juga jumlah partikel. Ini adalah faktor utama sifat kualitatif bergantung langsung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan identitas kimianya. Pengecualian, sifat kualitatif ideal berlaku untuk larutan encer. Pada larutan pekat, interaksi antar partikel zat terlarut menjadi signifikan, menyebabkan penyimpangan dari perilaku ideal.